Halo Sobat Galaxy, saya Rian dari 369 Seluler. Kemarin saya sudah membahas tentang layar Super AMOLED dan Dolby Atmos. Sekarang saya akan membahas tentang Samsung Member. Nah, kita buka aplikasinya Samsung Member. Nah, di sini banyak fitur-fiturnya seperti ada komunitas Samsung, ada galeri, ada manfaat, berita, dan tips. Di sini juga ada cashback-nya jika kalian ingin mengetahui cashback. Selain itu, jika kalian punya masalah dengan Samsung, kalian bisa langsung chat dengan operator secara langsung. Kalau secara langsung kita bisa chat operator jika kalian tidak tahu atau bingung dalam mengoperasikan produk Samsung. Tambah lagi, di sini juga ada menu dukungan jadwal. Jadi kalian tidak perlu repot jika kalian tidak tahu, tinggal dukungan jadwal. Nanti tutor akan memberitahukan permasalahan atau yang kalian tidak tahu. Nah, teleponnya. Jika Samsung, ini fitur-fiturnya langsung dapat kalian manfaatkan di situs Samsung yang membuat kalian di rumah aja jadi pintar. Di A30. Di video ini saya nggak akan review, saya akan bahas sedikit mengenai beberapa fitur yang wajib teman-teman tahu yang mungkin bisa optimalin penggunaan Galaxy A30 yang teman-teman punya. Semoga video ini bermanfaat buat yang belum tahu, dan buat yang udah tahu ya tonton aja ya. Share aja ke yang belum tahu, oke? Oke, langsung aja. Yang pertama ini soal always on display-nya. Secara default, always on display-nya ini akan muncul kalau kita sentuh di bagian layarnya. Nah, kalau kayak gini kan kayak bukan always on display ya. Nah, untuk menampilkan info terus menerus, caranya itu gampang. Masuk ke menu setting, kemudian pilih lock screen, terus pilih always on display. Nah, kemudian pilih show always, jadi selalu ditampilkan. Nah, untuk menghemat baterainya juga kita bisa mengatur jadwalnya. Misal pas kalian tidur, always on display-nya itu tidak aktif, dan pas bangun tidur, always on display-nya itu aktif. Nah, ini dengan cara kita membuat schedule-nya sendiri. Lanjut ke yang kedua, fitur ini berguna kalau misalnya teman-teman lagi meeting dan gak bisa angkat telepon. Nah, agar bunyi ringtone-nya mati atau silent, kita cukup hadapkan layar smartphone ke bawah kayak gini. Fitur ini juga berguna untuk mengabaikan alarm, jadi akan ke mute otomatis. Caranya itu gampang ya. Masuk ke menu setting, kemudian pilih motion and gesture, lalu aktifkan fitur easy mute. Oke, lanjut ke fitur yang ketiga, yaitu flash notification. Jadi smartphone akan menyalakan flash di bagian belakang kamera ketika menerima pemberitahuan masuk. Nah, selain LED flash, kita juga bisa mengaktifkan screen flash, yang mana layar akan berkedip ketika ada pemberitahuan masuk. Nah, caranya ini juga gampang banget. Masuk ke menu setting, kemudian pilih accessibility. Nah, kemudian pilih advanced setting. Nah, di dalamnya ini ada menu flash notification. Kita tinggal aktifkan kamera flash ataupun screen flash. Ya, kita bisa aktifkan keduanya. Kemudian buat teman-teman yang kagok kalau lagi motret karena tombol shutternya kejauhan atau ya intinya nggak enak ya, ternyata dengan cara di drag kita bisa pindahkan tombol shutter ke arah yang kita mau. Jadi lebih memudahkan kita untuk motret. Terus cara mengembalikannya gampang banget, kita tinggal drag lagi aja ke tempat semula. Lanjut, fitur berikutnya ada di settingan kameranya. Fitur ini berguna untuk mengkompres foto atau video. Kalau untuk foto itu namanya HEIF, HEIF. Kalau di video itu namanya HEVC. Intinya fitur ini berguna untuk efisiensi storage. Jadi ukuran foto dan video nggak terlalu habisin space gede, tapi dengan hasil yang masih terjaga. Nah, bisa kita lihat ya, ukuran foto ataupun video yang sudah diaktifkan fiturnya ini cukup menghemat storage.
Lanjut ke fitur berikutnya, yaitu fitur yang berguna kalau misalnya teman-teman gak sengaja hapus foto di galeri atau kehapus sama anak atau teman lah ya. Nah, cara recover atau mengembalikan foto dan video yang dihapus itu kita bisa masuk ke menu icon ini nih, yang 3 ini, kemudian pilih trace. Lalu kita klik icon recover aja. Nanti secara otomatis foto akan kembali ke galeri. Untuk informasi, foto yang ada di folder trace ini tuh akan disimpan selama 15 hari sebelum di-delete secara permanen. Selanjutnya, fitur yang cukup asik nih, yaitu Smart Pop-up View. Dengan fitur ini kita bisa membuka aplikasi secara bersamaan, tapi dengan tampilan yang cukup dinamis kayak gini ya. Nah, seperti ini. Kita bisa sambil tetap nonton YouTube, sambil browsing-browsing dikit, atau sambil balas chat. Letaknya ini juga bisa kita atur ke area yang kita mau, bahkan kita bisa mengatur tingkat opacity-nya. Jadi bisa terlihat seperti transparan gini lah. Jadi agak-agak sama-sama gitu ya. Kemudian fitur selanjutnya tentu Samsung Pay. Di zaman sekarang ini kayaknya udah mulai gencar ya soal pembayaran cashless. Jadi Galaxy A30 ini memang cocok buat generasi milenial yang hobinya belanja. Nah, dengan Samsung Pay ini kita bisa melakukan pembayaran dengan mudah. Untuk saat ini Samsung Pay sudah terintegrasi dengan Dana. Jadi mau belanja baju, beli makanan, dan kebutuhan lainnya jadi lebih mudah. Tinggal buka Samsung Pay, terus scan QR Code Pay, ya gampang lah ya. Fitur terakhir yang akan kita bahas adalah Samsung Max. Aplikasi ini sebenarnya fiturnya banyak banget ya. Salah satunya itu untuk menghemat kuota dan menjaga privasi kita. Entah itu IP address, location, intinya data ketika kita akses internet ini akan dienkripsi. Atau lebih simpelnya ini adalah VPN. Ya, dengan Samsung Max ini kita bisa dapatkan VPN gratisan dan tentunya dari Samsung. Setelah saya coba juga, ternyata dengan aplikasi ini kita bisa membuka situs yang nggak bisa diakses di Indonesia. Oke, itu saja beberapa fitur yang kita bahas kali ini yang ada di Galaxy A30. Buat teman-teman yang udah punya HP-nya, kira-kira fitur apa lagi sih yang mesti kita bahas? Share dong di kolom komentar. Oke, itu saja video kali ini. Thanks for watching and see you next time. Di A30. Di video ini saya nggak akan review, saya akan bahas sedikit mengenai beberapa fitur yang wajib teman-teman tahu yang mungkin bisa optimalin penggunaan Galaxy A30 yang teman-teman punya. Semoga video ini bermanfaat buat yang belum tahu, dan buat yang udah tahu ya tonton aja ya. Share aja ke yang belum tahu, oke? Oke, langsung aja. Yang pertama ini soal always on display-nya. Secara default, always on display-nya ini akan muncul kalau kita sentuh di bagian layarnya. Nah, kalau kayak gini kan kayak bukan always on display ya. Nah, untuk menampilkan info terus-menerus, caranya itu gampang. Masuk ke menu setting, kemudian pilih lock screen, terus pilih always on display. Nah, kemudian pilih show always, jadi selalu ditampilkan. Nah, untuk menghemat baterainya juga kita bisa mengatur jadwalnya. Misal pas jam tidur always on display-nya itu tidak aktif, dan pas bangun tidur always on display-nya itu aktif. Nah, ini dengan cara kita membuat schedule-nya sendiri. Lanjut ke yang kedua. Fitur ini berguna kalau misalnya teman-teman lagi meeting dan gak bisa angkat telepon. Nah, agar bunyi ringtone-nya mati atau silent, kita cukup hadapkan layar smartphone ke bawah kayak gini. Fitur ini juga berguna untuk mengabaikan alarm, jadi akan ke mute otomatis. Caranya itu gampang ya. Masuk ke menu setting, kemudian pilih motion and gesture, lalu aktifkan fitur easy mute. Oke, lanjut ke fitur yang ketiga, yaitu flash notification. Jadi smartphone akan menyalakan flash di bagian belakang kamera ketika menerima pemberitahuan masuk. Nah, selain LED flash, kita juga bisa mengaktifkan screen flash, yang mana layar akan berkedip ketika ada pemberitahuan masuk. Nah, caranya ini juga gampang banget. Masuk ke menu setting, kemudian pilih accessibility. Nah, kemudian pilih advanced setting. Nah, di dalamnya ini ada menu flash notification. Kita tinggal aktifkan kamera flash ataupun screen flash. Ya, kita bisa aktifkan keduanya. Kemudian buat teman-teman yang kagok kalau lagi motret,
karena tombol shutternya kejauhan atau ya intinya nggak enak ya. Ternyata dengan cara di drag kita bisa pindahkan tombol shutter ke arah yang kita mau. Jadi lebih memudahkan kita untuk motret. Terus cara mengembalikannya gampang banget, kita tinggal drag lagi aja ke tempat semula. Lanjut, fitur berikutnya ada di settingan kameranya. Fitur ini berguna untuk mengkompres foto atau video. Kalau untuk foto itu namanya HEIF, HEIF. Kalau di video itu namanya HEVC. Intinya fitur ini berguna untuk efisiensi storage. Jadi ukuran foto dan video nggak terlalu habisin space gede, tapi dengan hasil yang masih terjaga. Nah, bisa kita lihat ya, ukuran foto ataupun video yang sudah diaktifkan fiturnya ini cukup menghemat storage. Lanjut ke fitur berikutnya, yaitu fitur yang berguna kalau misalnya teman-teman gak sengaja hapus foto di galeri atau kehapus sama anak atau teman lah ya. Nah, cara recover atau mengembalikan foto dan video yang dihapus itu kita bisa masuk ke menu icon ini nih, yang 3 ini, kemudian pilih trace, lalu kita klik icon recover aja. Nanti secara otomatis foto akan kembali ke galeri. Untuk informasi, foto yang ada di folder trash ini tuh akan disimpan selama 15 hari sebelum di-delete secara permanen. Selanjutnya, fitur yang cukup asik nih, yaitu Smart Pop-up View. Dengan fitur ini kita bisa membuka aplikasi secara bersamaan, tapi dengan tampilan yang cukup dinamis kayak gini ya. Nah, seperti ini. Kita bisa sambil tetap nonton YouTube, sambil browsing-browsing dikit, atau sambil balas chat. Letaknya ini juga bisa kita atur ke area yang kita mau, bahkan kita bisa mengatur tingkat opacity-nya. Jadi bisa terlihat seperti transparan gini lah. Jadi agak-agak sama-sama gitu ya. Kemudian fitur selanjutnya tentu Samsung Pay. Di zaman sekarang ini kayaknya udah mulai gencar ya soal pembayaran cashless. Jadi Galaxy A30 ini memang cocok buat generasi milenial yang hobinya belanja. Nah, dengan Samsung Pay ini kita bisa melakukan pembayaran dengan mudah. Untuk saat ini Samsung Pay sudah terintegrasi dengan Dana. Jadi mau belanja baju, beli makanan, dan kebutuhan lainnya jadi lebih mudah. Tinggal buka Samsung Pay, terus scan QR Code Pay, ya gampang lah ya. Fitur terakhir yang akan kita bahas adalah Samsung Max. Aplikasi ini sebenarnya fiturnya banyak banget ya. Salah satunya itu untuk menghemat kuota dan menjaga privasi kita. Entah itu IP address, location, intinya data ketika kita akses internet ini akan dienkripsi. Atau lebih simpelnya ini adalah VPN. Ya, dengan Samsung Max ini kita bisa dapatkan VPN gratisan dan tentunya dari Samsung. Setelah saya coba juga, ternyata dengan aplikasi ini kita bisa membuka situs yang nggak bisa diakses di Indonesia. Oke, itu saja beberapa fitur yang kita bahas kali ini yang ada di Galaxy A30. Buat teman-teman yang udah punya HP-nya, kira-kira fitur apa lagi sih yang mesti kita bahas? Share dong di kolom komentar. Oke, itu saja video kali ini. Thanks for watching and see you next time. Smartphone Samsung yang membuat kalian yang di rumah aja jadi semakin betah. Halo Sobat Galaxy, saya Rian dari 369 Seluler. Kemarin saya sudah membahas tentang layar Super AMOLED dan Dolby Atmos. Sekarang saya akan membahas tentang Samsung Member. Pertama kita buka aplikasinya Samsung Member. Nah, di sini banyak fitur-fiturnya seperti ada komunitas Samsung, ada galeri, ada manfaat, berita, dan tips. Di sini juga ada cashbacknya jika kalian ingin mengetahui cashback. Selain itu, jika kalian punya masalah dengan Samsung, kalian bisa langsung chat dengan operator secara langsung. Obrolan secara langsung. Nah, ini kita bisa chat operator jika kalian tidak tahu atau bingung dalam mengoperasikan produk Samsung. Ditambah lagi, di sini juga ada namanya dukungan jarak jauh. Jadi kalian nggak perlu repot jika kalian nggak tahu, tinggal
hidupkan saja ukuran jauh ini, nanti tutor akan memberitahukan permasalahan atau yang kalian tidak tahu. Nah, udah connect. Gimana? Asik kan menggunakan smartphone Samsung? Banyak fitur-fitur menarik yang dapat kalian manfaatkan di smartphone Samsung, yang membuat kalian yang di rumah aja jadi semakin betah. Halo Sobat Galaxy, saya Rian dari 369 Seluler. Kemarin saya sudah membahas tentang layar Super AMOLED dan Dolby Atmos. Sekarang saya akan membahas tentang Samsung Member. Pertama kita buka aplikasinya Samsung Member. Nah, di sini banyak fitur-fiturnya seperti ada komunitas Samsung, ada galeri, ada manfaat, berita dan tips. Di sini juga ada cashbacknya jika kalian ingin mengetahui cashback. Selain itu, jika kalian punya masalah dengan Samsung, kalian bisa langsung chat dengan operator secara langsung, obrolan secara langsung. Ini kita bisa chat operator jika kalian tidak tahu atau bingung dalam mengoperasikan produk Samsung. Ditambah lagi, di sini juga ada namanya dukungan jarak jauh. Jadi kalian nggak perlu repot jika kalian nggak tahu, tinggal hidupkan saja dukungan jarak jauh ini, nanti tutor akan memberitahukan permasalahan atau yang kalian tidak tahu. Nah, udah connect. Gimana? Asik kan menggunakan smartphone Samsung? Banyak fitur-fitur menarik yang dapat kalian manfaatkan di smartphone Samsung, yang membuat kalian yang di rumah aja jadi semakin betah. A30. Di video ini saya nggak akan review, saya akan bahas sedikit mengenai beberapa fitur yang wajib teman-teman tahu yang mungkin bisa optimalin penggunaan Galaxy A30 yang teman-teman punya. Semoga video ini bermanfaat buat yang belum tahu, dan buat yang udah tahu ya tonton aja ya. Share aja ke yang belum tahu, oke? Oke, langsung aja. Yang pertama ini soal always on display-nya. Secara default, always on display-nya ini akan muncul kalau kita sentuh di bagian layarnya. Nah, kalau kayak gini kan kayak bukan always on display ya. Nah, untuk menampilkan info terus-menerus, caranya itu gampang. Masuk ke menu setting, kemudian pilih lock screen, terus pilih always on display. Nah, kemudian pilih show always, jadi selalu ditampilkan. Nah, untuk menghemat baterainya juga kita bisa mengatur jadwalnya. Misal pas jam tidur always on display-nya itu tidak aktif, dan pas bangun tidur always on display-nya itu aktif. Nah, ini dengan cara kita membuat schedule-nya sendiri. Lanjut ke yang kedua. Fitur ini berguna kalau misalnya teman-teman lagi meeting dan gak bisa angkat telepon. Nah, agar bunyi ringtone-nya mati atau silent, kita cukup hadapkan layar smartphone ke bawah kayak gini. Fitur ini juga berguna untuk mengabaikan alarm, jadi akan ke mute otomatis. Caranya itu gampang ya. Masuk ke menu setting, kemudian pilih motion and gesture, lalu aktifkan fitur easy mute. Oke, lanjut ke fitur yang ketiga, yaitu flash notification. Jadi smartphone akan menyalakan flash di bagian belakang kamera ketika menerima pemberitahuan masuk. Nah, selain LED flash, kita juga bisa mengaktifkan screen flash, yang mana layar akan berkedip ketika ada pemberitahuan masuk. Nah, caranya ini juga gampang banget. Masuk ke menu setting, kemudian pilih accessibility. Nah, kemudian pilih advanced setting. Nah, di dalamnya ini ada menu flash notification. Kita tinggal aktifkan kamera flash ataupun screen flash. Ya, kita bisa aktifkan keduanya. Kemudian buat teman-teman yang kagok kalau lagi motret karena tombol shutternya kejauhan atau ya intinya nggak enak ya. Ternyata dengan cara di drag kita bisa pindahkan tombol shutter ke arah yang kita mau. Jadi lebih memudahkan kita untuk motret. Terus cara mengembalikannya gampang banget, kita tinggal drag lagi aja ke tempat semula. Lanjut, fitur berikutnya ada di settingan kameranya. Fitur ini berguna untuk mengkompres foto atau video. Kalau untuk foto itu namanya HEIF, H-E-I-F. Kalau di video itu namanya HEVC. Intinya fitur ini berguna untuk efisiensi storage. Jadi ukuran foto dan video nggak terlalu habisin space gede, tapi dengan hasil yang masih terjaga.
Nah, bisa kita lihat ya, ukuran foto ataupun video yang sudah diaktifkan fiturnya ini cukup menghemat storage. Lanjut ke fitur berikutnya, yaitu fitur yang berguna kalau misalnya teman-teman gak sengaja hapus foto di galeri atau kehapus sama anak atau teman lah ya. Nah, cara recover atau mengembalikan foto dan video yang dihapus itu kita bisa masuk ke menu icon ini nih, yang 3 ini, kemudian pilih trace. Lalu kita klik icon recover aja. Nanti secara otomatis foto akan kembali ke galeri. Untuk informasi, foto yang ada di folder trace ini tuh akan disimpan selama 15 hari sebelum di-delete secara permanen. Selanjutnya, fitur yang cukup asik nih, yaitu Smart Pop-up View. Dengan fitur ini kita bisa membuka aplikasi secara bersamaan, tapi dengan tampilan yang cukup dinamis kayak gini ya. Nah, seperti ini. Kita bisa sambil tetap nonton YouTube, sambil browsing-browsing dikit, atau sambil balas chat. Letaknya ini juga bisa kita atur ke area yang kita mau, bahkan kita bisa mengatur tingkat opacity-nya. Jadi bisa terlihat seperti transparan gini lah. Jadi agak-agak sama-sama gitu ya. Kemudian fitur selanjutnya tentu Samsung Pay. Di zaman sekarang ini kayaknya udah mulai gencar ya soal pembayaran cashless. Jadi Galaxy A30 ini memang cocok buat generasi milenial yang hobinya belanja. Nah, dengan Samsung Pay ini kita bisa melakukan pembayaran dengan mudah. Untuk saat ini Samsung Pay sudah terintegrasi dengan Dana. Jadi mau belanja baju, beli makanan, dan kebutuhan lainnya jadi lebih mudah. Tinggal buka Samsung Pay, terus scan QR Code Pay, ya gampang lah ya. Fitur terakhir yang akan kita bahas adalah Samsung Max. Aplikasi ini sebenarnya fiturnya banyak banget ya. Salah satunya itu untuk menghemat kuota dan menjaga privasi kita. Entah itu IP address, location, intinya data ketika kita akses internet ini akan dienkripsi. Atau lebih simpelnya ini adalah VPN. Ya, dengan Samsung Max ini kita bisa dapatkan VPN gratisan dan tentunya dari Samsung. Setelah saya coba juga, ternyata dengan aplikasi ini kita bisa membuka situs yang nggak bisa diakses di Indonesia. Oke, itu saja beberapa fitur yang kita bahas kali ini yang ada di Galaxy A30. Buat teman-teman yang udah punya HP-nya, kira-kira fitur apa lagi sih yang mesti kita bahas? Share dong di kolom komentar. Oke, itu saja video kali ini. Thanks for watching and see you next time. Halo Sobat Galaxy, saya Rian dari 369 Seluler. Kemarin saya sudah membahas tentang layar Super AMOLED dan Dolby Atmos. Sekarang saya akan membahas tentang Samsung Member. Nah, kita buka aplikasinya Samsung Member. Nah, di sini banyak fitur-fiturnya seperti ada komunitas Samsung, ada galeri, ada manfaat, berita, dan tips. Di sini juga ada cashback-nya jika kalian ingin mengetahui cashback. Selain itu, jika kalian punya masalah dengan Samsung, kalian bisa langsung chat dengan operator secara langsung. Jadi secara langsung kita bisa chat operator jika kalian tidak tahu atau bingung dalam mengoperasikan produk Samsung. Tambah lagi, di sini juga ada menu dukungan jadwal. Jadi kalian atau repot jika kalian tidak tahu, tinggal bilang saja dukungan jadwal. Nanti tutor akan memberitahukan permasalahan atau yang kalian tidak tahu. Nah, kita connect. Nah, jika menggunakan Samsung, banyak fitur-fitur yang dapat kalian manfaatkan di situs Samsung yang membuat kalian di rumah aja jadi semakin pintar. Di A30. Di video ini saya nggak akan review, saya akan bahas sedikit mengenai beberapa fitur yang wajib teman-teman tahu yang mungkin bisa optimalin penggunaan Galaxy A30 yang teman-teman punya. Semoga video ini bermanfaat buat yang belum tahu, dan buat yang udah tahu ya tonton aja ya.
share aja ke yang belum tahu. Oke, langsung aja. Yang pertama ini soal always on display-nya. Secara default, always on display-nya ini akan muncul kalau kita sentuh di bagian layarnya. Nah, kalau kayak gini kan kayak bukan always on display ya. Nah, untuk menampilkan info terus-menerus, caranya itu gampang. Masuk ke menu setting, kemudian pilih lock screen, terus pilih always on display. Nah, kemudian pilih show always, jadi selalu ditampilkan. Nah, untuk menghemat baterainya juga kita bisa mengatur jadwalnya. Misal pas sedang tidur, always on display-nya itu tidak aktif, dan pas bangun tidur, always on display-nya itu aktif. Nah, ini dengan cara kita membuat schedule-nya sendiri. Lanjut ke yang kedua, fitur ini berguna kalau misalnya teman-teman lagi meeting dan gak bisa angkat telepon. Nah, agar bunyi ringtone-nya mati atau silent, kita cukup hadapkan layar smartphone ke bawah kayak gini. Fitur ini juga berguna untuk mengabaikan alarm, jadi akan ke mute otomatis. Caranya itu gampang ya. Masuk ke menu setting, kemudian pilih motion and gesture, lalu aktifkan fitur easy mute. Oke, lanjut ke fitur yang ketiga, yaitu flash notification. Jadi smartphone akan menyalakan flash di bagian belakang kamera ketika menerima pemberitahuan masuk. Nah, selain LED flash, kita juga bisa mengaktifkan screen flash, yang mana layar akan berkedip ketika ada pemberitahuan masuk. Nah, caranya ini juga gampang banget. Masuk ke menu setting, kemudian pilih accessibility. Nah, kemudian pilih advanced setting. Nah, di dalamnya ini ada menu flash notification. Kita tinggal aktifkan kamera flash ataupun screen flash. Ya, kita bisa aktifkan keduanya. Kemudian buat teman-teman yang kagok kalau lagi motret karena tombol shutternya kejauhan atau ya intinya nggak enak ya, ternyata dengan cara di drag kita bisa pindahkan tombol shutter ke arah yang kita mau. Jadi lebih memudahkan kita untuk motret. Terus cara mengembalikannya gampang banget, kita tinggal drag lagi aja ke tempat semula. Lanjut, fitur berikutnya ada di settingan kameranya. Fitur ini berguna untuk mengkompres foto atau video. Kalau untuk foto itu namanya HEIF, H-E-I-F. Kalau di video itu namanya HEVC. Intinya fitur ini berguna untuk efisiensi storage. Jadi ukuran foto dan video nggak terlalu habisin space gede, tapi dengan hasil yang masih terjaga. Nah, bisa kita lihat ya, ukuran foto ataupun video yang sudah diaktifkan fiturnya ini cukup menghemat storage. Lanjut ke fitur berikutnya, yaitu fitur yang berguna kalau misalnya teman-teman gak sengaja hapus foto di galeri atau kehapus sama anak atau teman lah ya. Nah, cara recover atau mengembalikan foto dan video yang dihapus itu kita bisa masuk ke menu icon ini nih, yang 3 ini, kemudian pilih trace, lalu kita klik icon recover aja. Nanti secara otomatis foto akan kembali ke galeri. Untuk informasi, foto yang ada di folder trash ini tuh akan disimpan selama 15 hari sebelum di-delete secara permanen. Selanjutnya, fitur yang cukup asik nih, yaitu Smart Pop-up View. Dengan fitur ini kita bisa membuka aplikasi secara bersamaan, tapi dengan tampilan yang cukup dinamis kayak gini ya. Nah, seperti ini. Kita bisa sambil tetap nonton YouTube, sambil browsing-browsing dikit, atau sambil balas chat. Letaknya ini juga bisa kita atur ke area yang kita mau, bahkan kita bisa mengatur tingkat opacity-nya. Jadi bisa terlihat seperti transparan gini lah. Jadi agak-agak sama-sama gitu ya. Kemudian fitur selanjutnya tentu Samsung Pay. Di zaman sekarang ini kayaknya udah mulai gencar ya soal pembayaran cashless. Jadi Galaxy A30 ini memang cocok buat generasi milenial yang hobinya belanja. Nah, dengan Samsung Pay ini kita bisa melakukan pembayaran dengan mudah. Untuk saat ini Samsung Pay sudah terintegrasi dengan Dana. Jadi mau belanja baju, beli makanan, dan kebutuhan lainnya jadi lebih mudah. Tinggal membuka Samsung Pay, terus scan QR Code Pay, ya gampang lah ya. Fitur terakhir yang akan kita bahas adalah Samsung Max. Aplikasi ini sebenarnya fiturnya banyak banget ya. Salah satunya itu untuk menghemat kuota dan menjaga privasi kita. Entah itu IP address, location, intinya data ketika kita akses internet ini akan dienkripsi.
Atau lebih simpelnya ini adalah VPN. Ya, dengan Samsung Max ini kita bisa dapatkan VPN gratisan dan tentunya dari Samsung. Setelah saya coba juga, ternyata dengan aplikasi ini kita bisa membuka situs yang nggak bisa diakses di Indonesia. Oke, itu saja beberapa fitur yang kita bahas kali ini yang ada di Galaxy A30. Buat teman-teman yang udah punya HP-nya, kira-kira fitur apa lagi sih yang mesti kita bahas? Share dong di kolom komentar. Oke, itu saja video kali ini. Thanks for watching and see you next time. A30. Di video ini saya nggak akan review, saya akan bahas sedikit mengenai beberapa fitur yang wajib teman-teman tahu yang mungkin bisa optimalin penggunaan Galaxy A30 yang teman-teman punya. Semoga video ini bermanfaat buat yang belum tahu, dan buat yang udah tahu ya tonton aja ya. Share aja ke yang belum tahu, oke? Oke, langsung aja. Yang pertama ini soal always on display-nya. Secara default, always on display-nya ini akan muncul kalau kita sentuh di bagian layarnya. Nah, kalau kayak gini kan kayak bukan always on display ya. Nah, untuk menampilkan info terus-menerus, caranya itu gampang. Masuk ke menu setting, kemudian pilih lock screen, terus pilih always on display. Nah, kemudian pilih show always, jadi selalu ditampilkan. Nah, untuk menghemat baterainya juga kita bisa mengatur jadwalnya. Misal pas jam tidur always on display-nya itu tidak aktif, dan pas bangun tidur always on display-nya itu aktif. Nah, ini dengan cara kita membuat schedule-nya sendiri. Lanjut ke yang kedua. Fitur ini berguna kalau misalnya teman-teman lagi meeting dan gak bisa angkat telepon. Nah, agar bunyi ringtone-nya mati atau silent, kita cukup hadapkan layar smartphone ke bawah kayak gini. Fitur ini juga berguna untuk mengabaikan alarm, jadi akan ke mute otomatis. Caranya itu gampang ya. Masuk ke menu setting, kemudian pilih motion and gesture, lalu aktifkan fitur easy mute. Oke, lanjut ke fitur yang ketiga, yaitu flash notification. Jadi smartphone akan menyalakan flash di bagian belakang kamera ketika menerima pemberitahuan masuk. Nah, selain LED flash, kita juga bisa mengaktifkan screen flash, yang mana layar akan berkedip ketika ada pemberitahuan masuk. Nah, caranya ini juga gampang banget. Masuk ke menu setting, kemudian pilih accessibility. Nah, kemudian pilih advanced setting. Nah, di dalamnya ini ada menu flash notification. Kita tinggal aktifkan kamera flash ataupun screen flash. Ya, kita bisa aktifkan keduanya. Kemudian buat teman-teman yang kagok kalau lagi motret karena tombol shutternya kejauhan atau ya intinya nggak enak ya. Ternyata dengan cara di drag kita bisa pindahkan tombol shutter ke arah yang kita mau. Jadi lebih memudahkan kita untuk motret. Terus cara mengembalikannya gampang banget, kita tinggal drag lagi aja ke tempat semula. Lanjut, fitur berikutnya ada di settingan kameranya. Fitur ini berguna untuk mengkompres foto atau video. Kalau untuk foto itu namanya HEIF, H-E-I-F. Kalau di video itu namanya HEVC. Intinya fitur ini berguna untuk efisiensi storage. Jadi ukuran foto dan video nggak terlalu habisin space gede, tapi dengan hasil yang masih terjaga. Nah, bisa kita lihat ya, ukuran foto ataupun video yang sudah diaktifkan fiturnya ini cukup menghemat storage. Lanjut ke fitur berikutnya, yaitu fitur yang berguna kalau misalnya teman-teman gak sengaja hapus foto di galeri atau kehapus sama anak atau teman lah ya. Nah, cara recover atau mengembalikan foto dan video yang dihapus itu kita bisa masuk ke menu icon ini nih, yang 3 ini, kemudian pilih trace. Lalu kita klik icon recover aja. Nanti secara otomatis foto akan kembali ke galeri. Untuk informasi, foto yang ada di folder trash ini tuh akan disimpan selama 15 hari sebelum di delete secara permanen.
Selanjutnya fitur yang cukup asik nih, yaitu Smart Pop-up View. Dengan fitur ini kita bisa membuka aplikasi secara bersamaan tapi dengan tampilan yang cukup dinamis kayak gini ya. Nah, seperti ini. Kita bisa sambil tetap nonton YouTube, sambil browsing-browsing dikit, atau sambil balas chat. Letaknya ini juga bisa kita atur ke area yang kita mau, bahkan kita bisa mengatur tingkat opacity-nya. Jadi bisa terlihat seperti transparan gini lah. Jadi agak-agak sama-sama gitu ya. Kemudian fitur selanjutnya tentu Samsung Pay. Di zaman sekarang ini kayaknya udah mulai gencar ya soal pembayaran cashless. Jadi Galaxy A30 ini memang cocok buat generasi milenial yang hobinya belanja. Nah, dengan Samsung Pay ini kita bisa melakukan pembayaran dengan mudah. Untuk saat ini Samsung Pay sudah terintegrasi dengan Dana. Jadi mau belanja baju, beli makanan, dan kebutuhan lainnya jadi lebih mudah. Tinggal buka Samsung Pay, terus scan QR Code Pay, ya gampang lah ya. Fitur terakhir yang akan kita bahas adalah Samsung Max. Aplikasi ini sebenarnya fiturnya banyak banget ya. Salah satunya itu untuk menghemat kuota dan menjaga privasi kita. Entah itu IP address, location, intinya data ketika kita akses internet ini akan dienkripsi. Atau lebih simpelnya ini adalah VPN. Ya, dengan Samsung Max ini kita bisa dapatkan VPN gratisan dan tentunya dari Samsung. Setelah saya coba juga, ternyata dengan aplikasi ini kita bisa membuka situs yang nggak bisa diakses di Indonesia. Oke, itu saja beberapa fitur yang kita bahas kali ini yang ada di Galaxy A30. Buat teman-teman yang udah punya HP-nya, kira-kira fitur apa lagi sih yang mesti kita bahas? Share dong di kolom komentar. Oke, itu saja video kali ini. Thanks for watching and see you next time. Smartphone Samsung yang membuat kalian yang di rumah aja jadi semakin betah. Halo Sobat Galaxy, saya Rian dari 369 Seluler. Kemarin saya sudah membahas tentang layar Super AMOLED dan Dolby Atmos. Sekarang saya akan membahas tentang Samsung Member. Pertama kita buka aplikasinya Samsung Member. Nah, di sini banyak fitur-fiturnya seperti ada komunitas Samsung, ada galeri, ada manfaat, berita, dan tips. Di sini juga ada cashbacknya jika kalian ingin mengetahui cashback. Selain itu, jika kalian punya masalah dengan Samsung, kalian bisa langsung chat dengan operator secara langsung, obrolan secara langsung. Ini kita bisa chat operator jika kalian tidak tahu atau bingung dalam mengoperasikan produk Samsung. Ditambah lagi, di sini juga ada namanya dukungan jarak jauh. Jadi kalian nggak perlu repot jika kalian nggak tahu, tinggal hidupkan saja dukungan jarak jauh ini. Nanti tutor akan memberitahukan permasalahan atau yang kalian tidak tahu. Nah, udah connect. Gimana? Asik kan menggunakan smartphone Samsung? Banyak fitur-fitur menarik yang dapat kalian manfaatkan di smartphone Samsung yang membuat kalian yang di rumah aja jadi semakin betah. Halo Sobat Galaxy, saya Rian dari 369 Seluler. Kemarin saya sudah membahas tentang layar Super AMOLED dan Dolby Atmos. Sekarang saya akan membahas tentang Samsung Member. Pertama kita buka aplikasinya Samsung Member. Nah, di sini banyak fitur-fiturnya seperti ada komunitas Samsung, ada galeri, ada manfaat, berita, dan tips. Di sini juga ada cashbacknya jika kalian ingin mengetahui cashback. Selain itu, jika kalian punya masalah dengan Samsung, kalian bisa langsung chat dengan operator secara langsung, obrolan secara langsung. Ini kita bisa chat operator jika kalian tidak tahu atau bingung dalam mengoperasikan produk Samsung. Ditambah lagi, di sini juga ada namanya dukungan jarak jauh. Jadi kalian nggak perlu repot jika kalian nggak tahu, tinggal hidupkan saja dukungan jarak jauh ini. Nanti tutor akan memberitahukan permasalahan atau yang kalian tidak tahu.
Nah, udah connect. Gimana? Asik kan menggunakan smartphone Samsung? Banyak fitur-fitur menarik yang dapat kalian manfaatkan di smartphone Samsung, yang membuat kalian yang di rumah aja jadi semakin betah. A30. Di video ini saya nggak akan review, saya akan bahas sedikit mengenai beberapa fitur yang wajib teman-teman tahu yang mungkin bisa optimalin penggunaan Galaxy A30 yang teman-teman punya. Semoga video ini bermanfaat buat yang belum tahu, dan buat yang udah tahu ya tonton aja ya. Share aja ke yang belum tahu, oke? Oke, langsung aja. Yang pertama ini soal always on display-nya. Secara default, always on display-nya ini akan muncul kalau kita sentuh di bagian layarnya. Nah, kalau kayak gini kan kayak bukan always on display ya. Nah, untuk menampilkan info terus-menerus, caranya itu gampang. Masuk ke menu setting, kemudian pilih lock screen, terus pilih always on display. Nah, kemudian pilih show always, jadi selalu ditampilkan. Nah, untuk menghemat baterainya juga kita bisa mengatur jadwalnya. Misal pas jam tidur always on display-nya itu tidak aktif, dan pas bangun tidur always on display-nya itu aktif. Nah, ini dengan cara kita membuat schedule-nya sendiri. Lanjut ke yang kedua. Fitur ini berguna kalau misalnya teman-teman lagi meeting dan gak bisa angkat telepon. Nah, agar bunyi ringtone-nya mati atau silent, kita cukup hadapkan layar smartphone ke bawah kayak gini. Fitur ini juga berguna untuk mengabaikan alarm, jadi akan ke mute otomatis. Caranya itu gampang ya. Masuk ke menu setting, kemudian pilih motion and gesture, lalu aktifkan fitur easy mute. Oke, lanjut ke fitur yang ketiga, yaitu flash notification. Jadi smartphone akan menyalakan flash di bagian belakang kamera ketika menerima pemberitahuan masuk. Nah, selain LED flash, kita juga bisa mengaktifkan screen flash, yang mana layar akan berkedip ketika ada pemberitahuan masuk. Nah, caranya ini juga gampang banget. Masuk ke menu setting, kemudian pilih accessibility. Nah, kemudian pilih advanced setting. Nah, di dalamnya ini ada menu flash notification. Kita tinggal aktifkan kamera flash ataupun screen flash. Ya, kita bisa aktifkan keduanya. Kemudian buat teman-teman yang kagok kalau lagi motret karena tombol shutternya kejauhan atau ya intinya nggak enak ya, ternyata dengan cara di drag kita bisa pindahkan tombol shutter ke arah yang kita mau. Jadi lebih memudahkan kita untuk motret. Terus cara mengembalikannya gampang banget, kita tinggal drag lagi aja ke tempat semula. Lanjut, fitur berikutnya ada di settingan kameranya. Fitur ini berguna untuk mengkompres foto atau video. Kalau untuk foto itu namanya HEIF, H-E-I-F. Kalau di video itu namanya HEVC. Intinya fitur ini berguna untuk efisiensi storage. Jadi ukuran foto dan video nggak terlalu habisin space gede, tapi dengan hasil yang masih terjaga. Nah, bisa kita lihat ya, ukuran foto ataupun video yang sudah diaktifkan fiturnya ini cukup menghemat storage. Lanjut ke fitur berikutnya, yaitu fitur yang berguna kalau misalnya teman-teman gak sengaja hapus foto di galeri atau kehapus sama anak atau teman lah ya. Nah, cara recover atau mengembalikan foto dan video yang dihapus itu kita bisa masuk ke menu icon ini nih, yang tiga ini, kemudian pilih trace, lalu kita klik icon recover aja. Nanti secara otomatis foto akan kembali ke galeri. Untuk informasi, foto yang ada di folder trace ini tuh akan disimpan selama 15 hari sebelum di-delete secara permanen. Selanjutnya, fitur yang cukup asik nih, yaitu Smart Pop-up View. Dengan fitur ini kita bisa membuka aplikasi secara bersamaan, tapi dengan tampilan yang cukup dinamis kayak gini ya. Nah, seperti ini. Kita bisa sambil tetap nonton YouTube, sambil browsing-browsing dikit, atau sambil balas chat. Letaknya ini juga bisa kita atur ke area yang kita mau, bahkan kita bisa mengatur tingkat opacity-nya. Jadi bisa terlihat seperti transparan gini lah. Jadi agak-agak sama-sama gitu ya. Kemudian fitur selanjutnya tentu Samsung Pay. Di zaman sekarang ini kayaknya udah mulai gencar ya soal pembayaran cashless.
Jadi Galaxy A30 ini memang cocok buat generasi milenial yang hobinya belanja. Nah, dengan Samsung Pay ini kita bisa melakukan pembayaran dengan mudah. Untuk saat ini Samsung Pay sudah terintegrasi dengan Dana. Jadi mau belanja baju, beli makanan, dan kebutuhan lainnya jadi lebih mudah. Tinggal buka Samsung Pay, terus scan QR Code Pay, ya gampang lah ya. Fitur terakhir yang akan kita bahas adalah Samsung Max. Aplikasi ini sebenarnya fiturnya banyak banget ya. Salah satunya itu untuk menghemat kuota dan menjaga privasi kita. Entah itu IP address, location, intinya data ketika kita akses internet ini akan dienkripsi. Atau lebih simpelnya ini adalah VPN. Ya, dengan Samsung Max ini kita bisa dapatkan VPN gratisan dan tentunya dari Samsung. Setelah saya coba juga, ternyata dengan aplikasi ini kita bisa membuka situs yang nggak bisa diakses di Indonesia. Oke, itu saja beberapa fitur yang kita bahas kali ini yang ada di Galaxy A30. Buat teman-teman yang udah punya HP-nya, kira-kira fitur apa lagi sih yang mesti kita bahas? Share dong di kolom komentar. Oke, itu saja video kali ini. Thanks for watching and see you next time. Number 5. Lain halnya dengan Galaxy A10 yang mengusung chipset besutan Samsung sendiri, seri Galaxy A10s ini mengandalkan chipset Helio P22. Menariknya lagi guys, seri terakhir dari Galaxy A series ini juga sudah membawa kamera belakang ganda loh. Nah, berbicara mengenai kamera belakangnya itu, HP dengan tagline Live Generation ini punya fitur efek bokeh dari fitur live fokusnya. Untuk efek bokehnya terdapat tingkatan mulai dari 1 sampai 10 yang bisa kamu atur sesuai keinginan. Selain upgrade di sektor kamera, Samsung juga memberikan upgrade berupa fitur sidik jari yang sudah tersemat di bagian punggung. Satu lagi nih guys, kini kapasitas baterainya ditingkatkan menjadi 4000 mAh agar lebih memanjakan aktivitas pengguna seperti bersosial media, multitasking, chatting, hingga main game. Baterainya juga bisa kuat seharian ya bang? Nah iya bener, cocok buat Wati yang selalu main HP. Tapi kalau lagi gue bonceng motor jangan main HP ya. Emang kenapa kadal? Takutnya lu jatuh, nanti gue disangka buang sampah sembarangan sama orang. Number 4. Sama halnya seperti Galaxy A50s, Galaxy A30s juga membawa kamera baru dengan desain yang lebih cantik dari pendahulunya. Namun penambahan fitur paling signifikan yang diberikan oleh Samsung adalah hadirnya Near Field Communication atau NFC. Fitur NFC sendiri begitu memanjakan pengguna dalam melakukan transaksi secara nirkabel, seperti mengisi saldo e-money melalui aplikasi di smartphone tanpa perlu ke ATM guys. Kelebihan lain dari Galaxy A30s juga terletak pada segi dukungan Samsung Pay sebagai alat pembayaran dan AI Gaming Booster untuk memanjakan para gamer. Jika pada seri terdahulu hanya membawa 2 kamera belakang aja, Galaxy A30s ini lebih memikat dengan 3 kamera belakang nih guys. Dengan demikian, kamu bisa membuat konten live dengan hasil yang lebih epic. Wah, bisa bikin Wati nggak jomblo lagi dong. Jomblo mah lakuin jurus 3B aja. Apaan tuh? Berusaha dan berdoa. Iya bang, satu lagi apa kan 3B katanya? Satunya lagi bercermin. Gua banting meleduk lu.
Number 3. Sama seperti Galaxy M30, Galaxy M30s juga mengadopsi 3 kamera belakang. Tapi seri ini menawarkan kamera belakang dengan resolusi yang lebih tinggi guys. 3 kamera belakang tersebut terdiri dari 48 megapiksel sebagai wide lens, 8 megapiksel sebagai lensa ultra wide, dan 5 megapiksel sebagai lensa depth sensor. Selain itu, peningkatan juga terlihat pada segi chipset yang kini sudah mengusung Exynos 9611. Sekedar catatan aja nih, Galaxy M30 tanpa S sendiri masih membawa chipset Exynos 7904. Hal lain yang dibanggakan dari Galaxy M30s sendiri yaitu perbekalan baterainya yang mencapai 6000 mAh guys. Udah gitu dilengkapin juga lagi dengan dukungan fast charging 15 watt. Coba deh bayangin. Pokoknya dengan perbekalan baterai sebesar itu, kamu tentu nggak perlu khawatir kehabisan daya saat membawa Galaxy M30s bepergian tanpa charger. Pergi kemana? Wati aja jomblo. Emang tipe pacar lu kayak gimana sih? Nggak usah yang cakep-cakep Wati mah. Lah kenapa kagak mau yang cakep? Nanti kalau putus susah dijelek-jelekinnya bang. Darawat, dawat, 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 darawat. Number 2. Buat kamu yang punya dana 3 jutaan dan mau HP Samsung yang oke akan spek dan fiturnya, maka bisa mempertimbangkan Galaxy A50s. HP dengan fitur sidik jari di layar ini mendapat peningkatan dari segi spesifikasi maupun fiturnya ketimbang seri pendahulunya. Salah satu peningkatan fiturnya adalah hadirnya NFC yang memungkinkan kamu melakukan top up e-money secara mudah guys. Selain itu, sektor kamera juga menjadi bagian menarik dari perangkat ini loh. Kamera utama Galaxy A50s kini ditingkatkan dengan resolusi 48 megapiksel. Begitu juga dengan kamera depannya yang mendapat upgrade menjadi 32 megapiksel. Gokil banget kan? Perlu kamu tahu juga nih guys, Galaxy A50s ini udah dilengkapi dengan fitur Super Steady yang tentunya cocok banget untuk kebutuhan konten live para generasi milenial. Wati mau beli A50s kok nggak bisa? Bisa, itu linknya di deskripsi. Nggak bisa kadal. Nggak bisanya gimana? Pas Wati mau bayar dia malah minta maaf bang. Hah? Minta maaf? Iya katanya maaf saldo Anda tidak mencukupi. Number 1. Hadir dengan layar 6,7 inci beresolusi Full HD Plus dengan teknologi Super AMOLED, layar Galaxy A70 ini sangat memanjakan kamu untuk berbagai aktivitas, baik untuk kebutuhan menonton maupun bermain game ya. Nah, memanfaatkan layarnya yang luas itu, Samsung pun menyematkan sensor fingerprint di dalam layar guys. Meski bukan yang terbaik dari segi dapur pacu, Galaxy A70 ini cukup memadai dari segi memorinya loh. Begitu juga dengan daya tahan baterai berkapasitas 4500 mAh yang sudah dilengkapi dengan fitur fast charging 25 watt. Untuk bagian yang ditonjolkannya yakni kamera belakang, Galaxy A70 ini dibekali dengan 3 kamera belakang yang mampu membuat konten dengan hasil yang menakjubkan. Pasalnya, ia dilengkapi dengan fitur Super Steady dan juga mampu merekam gambar dengan kualitas Ultra HD 4K. Mahal banget ah, nggak sanggup? Iya, kayak cuma mimpi bisa beli ya. Kalau mimpi jangan ketinggian bang, nanti jatuh. Kalau jatuh berarti tidurnya kurang ke tengah kadal. Mulut Anda kotor.
Nah, itu dia guys, jajaran HP Samsung terbaik di awal tahun 2020 yang bisa kamu pertimbangkan. Sama seperti Galaxy M30, Galaxy M30s juga mengadopsi 3 kamera belakang. Tapi seri ini menawarkan kamera belakang dengan resolusi yang lebih tinggi guys. 3 kamera belakang tersebut terdiri dari 48 megapiksel sebagai wide lens, 8 megapiksel sebagai lensa ultra wide, dan 5 megapiksel sebagai lensa depth sensor. Selain itu, peningkatan juga terlihat pada segi chipset yang kini sudah mengusung Exynos 9611. Sekedar catatan aja nih, Galaxy M30 tanpa S sendiri masih membawa chipset Exynos 7904. Hal lain yang dibanggakan dari Galaxy M30s sendiri yaitu perbekalan baterainya yang mencapai 6000 mAh guys. Udah gitu dilengkapin juga lagi dengan dukungan fast charging 15 watt. Coba deh bayangin. Pokoknya dengan perbekalan baterai sebesar itu, kamu tentu nggak perlu khawatir kehabisan daya saat membawa Galaxy M30s bepergian tanpa charger. Pergi kemana? Wati aja jomblo. Emang tipe pacar lu kayak gimana sih? Gak usah yang cakep-cakep Wati mah. Lah kenapa kagak mau yang cakep? Nanti kalau putus susah dijelek-jelekinnya bang. Darawat, dawat. Dawat, dawat. Darawat. Number 2. Buat kamu yang punya dana 3 jutaan dan mau HP Samsung yang oke akan spek dan fiturnya, maka bisa mempertimbangkan Galaxy A50s. HP dengan fitur sidik jari di layar ini mendapat peningkatan dari segi spesifikasi maupun fiturnya ketimbang seri pendahulunya. Salah satu peningkatan fiturnya adalah hadirnya NFC yang memungkinkan kamu melakukan top up e-money secara mudah guys. Selain itu, sektor kamera juga menjadi bagian menarik dari perangkat ini loh. Kamera utama Galaxy A50s kini ditingkatkan dengan resolusi 48 megapiksel. Begitu juga dengan kamera depannya yang mendapat upgrade menjadi 32 megapiksel. Gokil banget kan? Perlu kamu tahu juga nih guys, Galaxy A50s ini udah dilengkapi dengan fitur Super Steady yang tentunya cocok banget untuk kebutuhan konten live para generasi milenial. Wati mau beli A50s kok nggak bisa? Bisa, itu linknya di deskripsi. Nggak bisa kadal. Nggak bisanya gimana? Pas Wati mau bayar dia malah minta maaf bang. Hah? Minta maaf? Iya katanya maaf saldo Anda tidak mencukupi. Sama seperti Galaxy M30, Galaxy M30s juga mengadopsi 3 kamera belakang. Tapi seri ini menawarkan kamera belakang dengan resolusi yang lebih tinggi guys. 3 kamera belakang tersebut terdiri dari 48 megapiksel sebagai wide lens, 8 megapiksel sebagai lensa ultra wide, dan 5 megapiksel sebagai lensa depth sensor. Selain itu, peningkatan juga terlihat pada segi chipset yang kini sudah mengusung Exynos 9611. Sekedar catatan aja nih, Galaxy M30 tanpa S sendiri masih membawa chipset Exynos 7904. Hal lain yang dibanggakan dari Galaxy M30s sendiri yaitu perbekalan baterainya yang mencapai 6000 mAh guys. Udah gitu dilengkapin juga lagi dengan dukungan fast charging 15 watt. Coba deh bayangin. Pokoknya dengan perbekalan baterai sebesar itu, kamu tentu nggak perlu khawatir kehabisan daya saat membawa Galaxy M30s bepergian tanpa charger. Pergi kemana? Wati aja jomblo. Emang tipe pacar lu kayak gimana sih? Gak usah yang cakep-cakep Wati mah. Lah kenapa kagak mau yang cakep? Nanti kalau putus susah dijelek-jelekinnya bang. Darawat, dawat. Dawat, dawat. Darawat.
Number 2. Buat kamu yang punya dana 3 jutaan dan mau HP Samsung yang oke akan spek dan fiturnya, maka bisa mempertimbangkan Galaxy A50s. HP dengan fitur sidik jari di layar ini mendapat peningkatan dari segi spesifikasi maupun fiturnya ketimbang seri pendahulunya. Salah satu peningkatan fiturnya adalah hadirnya NFC yang memungkinkan kamu melakukan top up e-money secara mudah, guys. Selain itu, sektor kamera juga menjadi bagian menarik dari perangkat ini loh. Kamera utama Galaxy A50s kini ditingkatkan dengan resolusi 48 megapiksel. Begitu juga dengan kamera depannya yang mendapat upgrade menjadi 32 megapiksel. Gokil banget kan? Perlu kamu tahu juga nih guys, Galaxy A50s ini udah dilengkapi dengan fitur Super Steady yang tentunya cocok banget untuk kebutuhan konten live para generasi milenial. Wati mau beli A50s kok nggak bisa? Bisa, itu linknya di deskripsi. Nggak bisa kadal. Nggak bisanya gimana? Pas Wati mau bayar dia malah minta maaf bang. Hah? Minta maaf? Iya katanya maaf saldo Anda tidak mencukupi. Smartwatch Samsung yang membuat kalian yang di rumah aja jadi semakin betah.